Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang debat, namun dengan pembahasan yang berbeda dari video yang kemarin. Insya Allah ini adalah materi debat yang terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang praktik debat dan tata cara debat. Yuk kita mulai. Praktik dalam debat. Nah, adik-adik ya, debat itu dapat berjalan jika terdapat mosi. Mosi dapat dirumuskan dari permasalahan yang sedang hangat atau berkembang dalam masyarakat. Nah, ini langkah-langkah merumuskan mosi debat. Yang pertama, pilihlah mosi debat yang seimbang. Nah, adik-adik, mosi debat yang baik itu perlu ada keseimbangan antara pro dan kontra. Sebagai orang yang berhak memilih dan menentukan mosi debat, sebaiknya pilihlah antara pihak setuju dan tidak yang berjumlah seimbang. Nah, jika mosi tidak seimbang, ya tentu jalannya perdebatan tidak menarik lagi. Pilihlah mosi yang menarik. Nah, adik-adik, mosi yang menarik itu akan membawa perdebatan yang menarik juga. Peserta debat yang kreatif tentu akan memunculkan banyak sekali fakta yang menarik juga di dalam perdebatan. Atau mosinya yang menarik lah. Mosi yang menarik itu memang kadang identik dengan mosi yang kontroversial. Nah, sesuatu yang kontroversial itu menarik ya adik-adik ya. Fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. Nah, adik-adik, mosi yang baik itu adalah mosi yang fokus pada suatu peristiwa atau kondisi. Jika mosi terlalu luas, dikhawatirkan pembicara akan melebar dan tidak memiliki arah, mau kemana, solusinya tidak ada. Tidak segera menemukan jalan tengahnya, maka mosi itu harus fokus pada satu peristiwa atau kondisi. Selanjutnya, berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan. Nah, adik-adik, hakikatnya itu debat adalah mencari solusi, bukan sekadar pandai berkata-kata. Nah, perdebatan itu terjadi karena ada pihak-pihak yang berusaha mencari jawaban permasalahan atau jalan tengah atau solusinya. Nah, mosi yang mempunyai solusi itu lebih menarik daripada mosi dengan tujuan beradu argumen. Solusi yang diberikan menentukan kualitas tim debat. Nah, tim debat, tim afirmasi, dan tim oposisi itu yang berkualitas pasti yang memberikan solusi yang bagus. Selanjutnya, tata cara debat. Oh ya, sebelumnya ini masih ada satu lagi. Pilihlah mosi debat yang layak ya. Mosi debat yang tidak layak ya tidak usah dipakai. Maksudnya begini. Pemilihan mosi itu kan merupakan keputusan penting dalam debat ya. Maka pilihlah mosi yang layak dan pantas dijadikan mosi perdebatan. Ya, jangan membuat mosi yang sebenarnya bukan hak atau yang tidak layak lah ya, yang sekiranya yang layak. Misalkan seperti saat ini sedang ada masa pandemi, banyak pro dan kontra tentang PSBB, tentang penggunaan masker, misalnya itu kan banyak mengundang polemik masyarakat pro dan kontra. Nah, itu juga yang nggak layak itu sekiranya yang tidak etis, yang tidak pantas untuk diperdebatkan. Baik adik-adik, selanjutnya tata cara debat. Debat itu juga mempunyai tata cara ya, agar penyampaian gagasan atau pendapat dari tiap-tiap tim itu dapat berjalan lancar. Pada dasarnya sebuah debat itu dilaksanakan dengan tata cara yang hampir sama. Sebuah debat itu dapat dilaksanakan jika ada masalah yang harus dibicarakan atau diselesaikan untuk mencari solusi atau jalan tengahnya. Nah, ini adalah tata cara debat. Yang pertama, pasti moderator membuka acara, memperkenalkan diri, memperkenalkan anggota tim afirmasi, memperkenalkan anggota tim oposisi, memperkenalkan notulis, atau bisa jadi memperkenalkan tim netral. Yang kedua, penyampaian ini masih ada yang kurang, penyampaian pernyataan oleh tiap-tiap tim terhadap mosi. Jadi begini, penyampaian pernyataan oleh tiap-tiap tim terhadap mosi. Nah, adik-adik, maksudnya begini.
Nah, pembicara pertama tiap-tiap tim itu menyampaikan pendapatnya tentang mosi, apakah menentang atau menyetujui. Penyampaian pernyataan ini dilakukan secara bergantian tanpa adanya tanya jawab atau interupsi dari tim lawan, namun memiliki durasi 5 menit, 5 menit, 3 menit, 3 menit, seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan inti debat. Pada bagian ini ya adik-adik, setiap tim itu diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atau pendapat. Selain itu, setiap tim juga diberi kesempatan untuk menyanggah argumen tim lawan. Menyanggah itu menyanggah ya. Menyanggah kurang setuju. Ya, tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung, argumen yang memiliki fakta, data. Nah, selanjutnya simpulan. Nah, adik-adik, pada bagian simpulan ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait argumen-argumen yang telah disampaikan. Nah, sebelum simpulan itu biasanya disampaikan oleh pembicara keempat dari tiap-tiap tim. Selanjutnya penutup. Nah, adik-adik, setelah setiap tim itu menyampaikan simpulan, moderator akan menutup debat. Moderator akan menyampaikan ringkasan, tapi bukan simpulan karena dalam debat sering tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perlombaan debat juga setiap sesi atau bagian mendapatkan jatah waktu 5-7 menit begitu. Nah, adik-adik, di dalam debat itu juga ada sistem penilaiannya. Yang dinilai itu ada isi, ada perilaku anggota tiap-tiap tim, cara penyampaiannya, dan struktur atau metodenya. Itu penilaian dalam debat. Nah, adik-adik, itu tadi tata cara debat dan penilaian dalam debat. Selanjutnya kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam debat. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah merumuskan mosi? Nah, di awal-awal video tadi sudah saya jelaskan langkah-langkah merumuskan mosi. Yang kedua, mengapa mosi debat harus menarik? Ya, mosi debat harus menarik karena bla 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 bla. Apabila mosi debat tidak menarik, maka bla 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 bla. Yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan debat? Proses pelaksanaan debat dimulai bagaimana? Siapa yang bertugas menyimpulkan debat? Yang bertugas menyimpulkan debat adalah apa saja struktur yang dinilai dalam debat? Struktur yang dinilai dalam debat adalah apa saja? Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang tata cara debat, isi penilaian dalam debat, dan tentang langkah-langkah merumuskan mosi. Apabila ada yang kurang dipahami, adik-adik bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah langsung fast respon, langsung saya jawab jika saya mengetahui jawabannya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.